Yo, yo, yo. Semeton, workout Bali. Semuanya berjoget. Oh, salah. Semeton, gepuh gelar-gelar. Ayo kita mabuk-mabukan. Cek, 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 cek. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang gini, binarangkawan, luar biasa sekali. Cek, 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 cek. Wih, nggak ada pengaruhnya, Pak. Lampu ya, Pak. Harusnya pakai flash yang biasa. Kita kedatangan binarangkawan luar biasa. Dia multi talenta, pria multi talenta. Saya ngefans sama dia dan banyak orang juga ngefans sama dia. Pak, kita akan invite dia langsung datang. Dia adalah Esa Satria. Inilah dia, Esa, muncullah, Bim salah Bim. Cek, 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 cek. Jas. Tepuk tangan untuk Esa. Udah cukup. Musik berhenti. Lihat aja musik ini. Hei, apa kabar Kak Esa? Baik, Kak Indra. Kak Esa ini emang sosok ini idola kami. Katai kucing. Iya bener, nggak bohong aku kan fans juga sama kamu. Ya, apalagi pernah diajak bikin filmnya. Oh iya dong. Sibuk ngapain Sah? Hah? Sama siapa? Sibuk ngapain? Oh sekarang sibuk kembali mengejar rutinitas yang mulai normal. Jadi klien sudah mulai kan banyak yang dampak kena hospitality. Jadi mereka sekarang kayak mulai starting the business. Jadi kejar juga. Itu. Mantap. Oke, Fris. Tepuk tangan dulu kuat. Legal kan? Legal Zoom-nya sih cuman aku pakai Zoom. Bukan Zoom-nya yang gaul saya nggak trendy saya orangnya. Oke. Saya mau wawancara dulu nih. Ini kita mau bincang-bincang tentang ini SWB kan. Kak sendiri sangat aktif di SWB nih. Apa panjangan SWB? Semeton Workout Bali. Semeton Workout Bali. Jadi maksudnya itu kegiatannya memang workout gitu. Workout tapi basicnya memang calisthenics, yaitu berfokus pada berat tubuh sendiri. Berfokus pada tubuh sendiri, oke, mantap. No. Ya, jadi kalau misalnya ini, angkat besi itu bagian dari workout nggak ya? Ya. Jadi angkat besi ini membentuk otot tubuh, merobek dia. Jadi memperbesar. Itu kalau besi. Memperkecil beda lagi dia kayak. Kalau angkat beton, Kak Isa? Tang itu ya. Apa bedanya angkat beton sama angkat besi? Ini kan belakang saya ini barbelnya terbuat dari beton nih. Gitu. Besi. Ya, saya kira beton satuan untuk tukang. Proporsinya itu yang bisa bikin berbeda. Jadi untuk membentuk proporsi otot kiri kanan, jadi gerakan yang benar itu bisa membentuk otot yang benar gitu. Kalau misalnya itu ya kita main repetisi jadinya banyak-banyakan, sedangkan kalau pakai kayak beton tukang nih, itu kita 20-30 kali angkat cukup, sedangkan kalau pakai beton satu itu sampai 100 gitu dia. Dan masalah kualitas kuantitas ya, oke. Ini kok bisa namanya workout sih? Kalau war perang dia. Kalau workout perang di luar gitu ya, Klewang. Bisa. Kayak saya. Tuh. Mantap. Ya join. SWB sama kegiatannya kan kalau kita lihat ya saya lihat di ini ngikutin Instagram sama Facebooknya Kak Esa ini kan liatin orang otot-ototnya gitu semua. Bangsat nih. Kadang-kadang pengen kayak gitu tapi malas ngelewatin proses untuk ini tuh loh. Untuk capek itu. Apakah saya sendiri apa semua orang juga kayak gitu? Semua orang kayak gitu. Saya kayak gitu juga awal. Pertama kali ikut kayak bangsat mau dibunuh ini kayak gitu loh. Mau mati lah saya pas awal-awal ikut tuh, cuman setelah itu minggu depannya coba ikut akhirnya udah biasa. Dampaknya bagus juga untuk kesehatan. Dulu saya paling nggak kuat lari. Sekarang sudah cukup karena ternyata melatih jantung kardiovaskular. Oh iya, saya dulu sering lihat Kak Esa nih step di pinggir jalan di trotoar tuh.
Siapa nih? Oh ya, biar dia tereliminasi dari dunia ini. Tapi ternyata sekarang jadi lebih sehat dari saya kayaknya. Kemarin saya cek kalori saya, apa namanya? Kolesterol udah 300 sekian kolesterol saya. Ini kayak ini banyak beneran? gorengan. Iya, bener. Ini Makanya saya sekarang mengikuti kegiatan membakar kalori. Kepencet goblok. Membakar kalori di ini dunia musik. Aktif internetnya lagi. Yuhu. Kita lagi di SMA 2 nih. Teman-teman nih Kak Esa nih, dia dulu alumni SMA 2 Denpasar. Gila nih. Apakah Anda melihat salah satu dari mereka? Apakah Anda kangen? Iya ada yang ini, ini kayaknya ada yang nih. Ini deh. Salah. Ini ada yang super random kali ini. Itu dia. Ya, saya melihat semua. Kak Esa. Oke. Iya. Kak Esa sekarang kerjaannya apa ini? Ngantuk nih ditanya. Hah? Enggak ngantuk, otak macam nak bangkit, backgroundnya cuma bangkit. Aduh. Sekarang aku sibuk ngapain gitu? Ya kerjaannya. Saya sibuk di desain grafis. Saya tidak jauh-jauh dari branding untuk sementara. Desain grafis nggak jauh-jauh dari branding. Ini Kak Esa nih yang buatin saya logo ya. Ya. Logonya memang bagus banget ya, logonya keren. Kak Esa. Kak Esa tuh impiannya apa untuk mengejar karirnya? Salah. Karirnya apa untuk mengejar impian? Salah. Impiannya tuh apa di bidang karir gitu? Shit. Aduh. Dulu waktu kecil disuruh jadi pelukis sama kakek, seniman kan. Oh iya. Terus berkembang jadi satu aja yang paling gampang dan mungkin emang itu yang akan tak fokusin. Apa jadi itu? Bos. Jadi bos Jadi pemimpin. Gagah kali. Karena kan, jadi nggak perlu ya udah sih ngapain sekarang, ya udah fokus satu aja gitu. Lebat. Tuh. Kok aku nggak kepikiran jadi bos ya? Kok aku nggak kepikiran untuk itu ya? Maksudnya punya cita-cita jadi bos itu maksudnya? Nggak tahu juga kan. Jadi ada orang siapa jadi dokter, jadi polisi, apa tiba-tiba jadi bos aja sih gampang gitu. Dan pelan-pelan emang akhirnya terarah ke sana gitu. Tapi ya nggak gampang, stres Iya lah pasti. Kan ini jadi dokter enggak ya? Kalau jadi tentara dulu sempat kepikiran jadi tentara? Enggak. Karena dulu saya lemah. Yang tadi saya bilang sering step-stepan di pinggir jalan tuh ya? Di jalan, kencingin anjing kan, jangan kayak gitu. Masa ada manusia dikencingin anjing? Ada di komik-komik. lagi step di pinggir jalan itu ada anjing lewat terus dikencingin. Dibawain gitu, baru dikencingin gitu loh. Aduh, bergerak. Oke, itu tadi ya. Kak Esa ini kan, Kak Esa ini statusnya sekarang bagaimana? Kan banyak yang ini mengidolakan Kak Esa nih, banyak yang ngefans sama Kak Esa. Digila-gilain ini kan, cewek-cewek atau murid-muridnya dulu gitu. Ada nggak kecantol? Apa tahu nih salah satu di belakang background saya mungkin, atau gurunya mungkin. Nggak tahu ya. Dulu, cuma emang baru putus tahun lalu, jadi kayak nggak kepikiran untuk cari siapa-siapa dulu sementara. Udah fokus jadi bos dulu ya? Terus 11 bulan lalu fokus jadi bos dulu. Ya benar. Saya berharap sih Kak Esa dikencingin anjing lagi sekali itu. Masa benar tuh yang dikencingin anjing itu? Lucu banget tuh. Nah, kayak hina banget. Enggak.
Aduh. Pernah nggak ya? Nggak pernah anjingin anjing. Oh, nggak pernah. Pernah diangkut anjing kan kakinya. Pernah malah. Oh, itu pernah lah sih. Kaisa kan banyak yang ngefans sama Kaisa. Kalau Kaisa sendiri punya nggak sosok yang dijadiin panutan? Panutan dalam artian apa dulu? Pekerjaan, entah hidup? Iya, apalah hidup lah. Ini saya kayak idola gitu loh. Kan pasti ngefans. Setiap orang kan pasti punya fans lah dalam hidupnya. Aku ngefans sama siapa? Gitu. Bingung loh. Aku untuk idola tertentu tidak ada ya. Cuman ya banyak yang apa sih? Banyak aku punya panutan dalam. Ini salah satu siapa? Jadi orang lain kan bisa terinspirasi juga dari Kaisa gitu loh maksudnya. Siapa ya? Gendo mungkin Gendo. Jering. Dari karir yang banyak memberikan saya ilmu itu almarhum Aib, terus sama Preti, teman saya di Terological. Terus dalam Preti itu kasihan tapi dia memberikan Preti ya? Apa namanya? Aisyah. Kenapa? Si Preti kasihan dia. Kenapa kasihan? Kalau orang-orang manggil dia itu Pret gitu. Emang Pret. Ya emang, aku juga sempat manggil dan dulu awkward banget, tapi emang dipanggil kadang-kadang dipanggil Pret dia. Bangki. Terus banyak juga yang ngasih kayak petuah kehidupan yang menjadi sederhana, kayak Kupit, nggak usah jauh-jauh. Itu banyak ngobrol sama dia. Terus Mas Dadang. Siapa? Kupit, no stress. Ya. Ya nanti aku interview dia emang bangsat orang tuh. Lagi? Mas Dadang. Dan emang banyak sih, dan termasuk dirimu sendiri. Wih, aku ya emang menginspirasi lah. Lihat nih aku nih. Tunggu. Mana dia? Nih, nih aku ngetawain diriku sendiri kayak Ini siapa lagi nih? Pasti Ini dia ini Om Swastiastu Mak Kiki jawab nih. Swastiastu Pak. Mendados tunasyang pebedikin minum arak nih gitu dia. Itu ada tulisan di bawahnya tapi ditutup. Kalau Kaisa ini pasti punya prinsip hidup lah sampai saat ini. Tahu aja orang ini gila orang ini. Pasti Kaisa punya prinsip hidup pasti. Ya. Apa tuh prinsip hidupnya? Apa ya? Kalau kata yang Isyan sih just keep being you, sama dan ngurus naklen, jangan ngurus orang lain. Jadi coba tetap berkarya, tetap senang-senang dengan caramu sendiri. Jangan maksain nibe sampai susah sendiri cuma demi maksudnya be yourself ya. Ya, be yourself. Foto siapa lagi nih? Kakak saya. Ya, just be yourself. Kakak saya. Aduh, ya. Be yourself itu pesan dari Kaisa ya, teman-teman. Kadang-kadang orang belum menemukan jati dirinya karena dia tidak be yourself. Karena banyak aku nemu orang-orang yang takut menjadi diri sendirinya sehingga mereka mencari perhatian dengan berbohong, memaksakan diri untuk begini dan begitu untuk pengakuan, tapi setelah itu ya mereka sampai struggling sampai sekarang kayak gitu. Ya aku banget tuh pas SD ku gitu dah. Oke. Tumpah nih gitu. Nggak percaya. Iya benar. Dari SD, SMP aku gitu terus sampai aku menemukan diri siapa sebenarnya aku. Ternyata aku adalah loser. Loser once. Kali. Kita dulu semua pecundang kok. Iya benar. Aku dulu dibully waktu SMP waktu kayaknya aku deh yang bully. Kira-kira udah sih kayak siapa? Kayaknya aku yang bully tuh. dibully. Gimana pengalaman dibully? Coba cerita dulu dikit. Nggak enak sih ya. Jadi mungkin yang
waktu SMA, SMP tuh uangku diambil lah seperti biasa kan kayak beli zaman dulu. Tapi yang paling ngena itu adalah waktu SMP ada penyanyi Bali terkenal. Terus? Itu temannya adik Sultan. Ketemu. Nanya kan, itu ya sebut nama gue. Di depanku dia tuh ngomong ini, siapa ke jenengmu kayak tai. Sampai sekarang pun itu efeknya sampai sekarang. Itu benar-benar di depan teman-temannya aku nggak pede sama tampilan terus, nggak pernah pede sampai sekarang. Itu sih, jadi kayak malu, nggak pede. Ya, tetap ya narsis di sosmed. Kak Esa ini tapi kan adalah seorang yang baby face. Maksudnya sekarang ini ya, tinggi juga kan, baby face, bersih gitu kan. Jadi kan nggak perlu malu lagi lah. Maksudnya orang-orang mungkin kayak gitu gara-gara dia sirik mungkin. Akunya dulu dia ejek-ejek mau katek, aku pikir kleng dia kayaknya pengen deh kayak aku katek juga. Bosan aku mikirin masuk proses berkembang ya. Apa? Proses berkembang. Aku ke samping lah. Nggak ke atas, aduh sedih sekali. Ya udahlah, memang sudah takdir. Kali maksudku nggak ada fisik. Ini Kak Esa ini mau coba bully saya. Siapa sih nggak kenal Indra Parusa sekarang tuh? Iyalah, tetangga saya semua kenal ngomongin yang jelek-jelek semua. Bang bangkai mereka tuh. Tepuk tangan untuk tetangga saya. Apalagi ini waktu itu di Facebook nyerang-nyerang Yang Mulia Raja. Terus kayak bawa-bawa aku tiba-tiba mangkir sama teman saya, adik jangan dikenal ya. Udah bosan saya bahas dia, yang lain aja bahas mending ini sejak saya interview orang-orang nih saya lebih ini loh. Saya menemukan ini saya kegiatan dalam menemukan kegiatan supaya mengisi waktu luang ini gitu. Tapi positif banyak denger. Positif nih dampaknya buat saya pribadi. Nggak tahu buat Anda ya. Oh ya. Saya mentalnya terguncang. Waduh, bagaimana mungkin bisa terguncang? Kak Esa, suka ini nggak? Suka kartun atau komik atau apa yang paling disukain, yang paling diidolakan? One Piece. Siapa di One Piece? Banyak no. Ya pilih lah salah satu. Semuanya semua. Di karakternya yang baik dan yang jahat boleh. Bingung antara Luffy sama Sanji sama Zoro 3 itu. Tunggu bentar. Jangan mana-mana. Oke. Kita lagi sambil cerita itu aku masih dengar kok. Oh iya. Bingung antara Luffy, Zoro sama Sanji. Cuman yang jelas ke-10-nya bagus masalahnya. Oke, ngapain ini? Kelebihannya itu si Sanji. Sanji mungkin personally tentang bagaimana dia bangsat. Oke. Boleh diliatin ke? Cepat jawab. Sanji. Aku tahu. Kak Esa nih ngefans sama Sanji gara-gara dia mata keranjang kan? Enggak aja gitu. Tentang bagaimana dia mengapresiasi makanan. Sejahat apapun kamu, tapi kalau kamu sudah food is love gitu. Kan banyak dia nyelamatin orang dengan makanan. Bakaya roh. Musuh sendiri. Ya. Mantap. Tentang bagaimana dia menyelamatkan makanan ya. Bagaimana dia menghormati makanan. Kayak kemarin kasus COVID nih. Jadi kayak kan banyak orang yang nggak bisa makan di Bali. Termasuk kaum waria. Jadi kayak aku dengar cerita itu langsung klek. Itu jahat. Itu jahat banget orang-orang itu. Enggak, jadi kayak mereka tidak dapat akses dalam bekerja, sedangkan pekerjaan tidak ada, mereka sampai waktu itu teman buka warung makan kan di sininya, datang makan datang ke kasir kan, pesan makanan, terus dia mau bayar kan bisik-bisik, Mas boleh ngutang nggak? Muka itu udah gitu, udah pucat nahan lapar.
Aku dengar cerita langsung merinding. Aku kira yang ini, yang apa namanya, yang ngasih batu bata ke ini, ke waria tuh. Bukan. Yang di YouTube itu bukan. Boleh, sedih juga dia ya. Maksudnya dia juga manusia kan, maksudnya dia selama ini banyak dia. Ya dia cuma memilih pekerjaannya seperti itu sih. Ya, karena penolakan sih. Iya kan? Iya benar, penolakan. Terus siapa lagi? Banyak. Zoro. Zoro nggak punya aku, no. Mau enggak. Karakter utama aku suka semua. Nggak suka, bangsat. Tak tendang kayak, wah dia, gerak, kalau kayak. Sabu sekarang. Kayak roh. Apa? Kekuatan sabu. Apa? Kok putus? Kekuatan sabu sekarang kan. Oh ya udah jambil. Api. Aku paling ngefans di One Piece tuh sama ini, no. Usop. Keren. Oh iya. Kapten Usop. God Usop no dia. Iya apa? Dia Usop nih gini nih di karakter. Usop tuh kok kayak Ulfi? Usop nih. Dia di episode yang lain. One Piece yang lain. Oh iya. Stampede. Ya. Bukan Stampede, ada gini Usop lain. Usop mata. Usap. Iya. Corona ntar. Ya si Usop nih hebat dia gini dia. Apa namanya? Dia kayaknya bagiku ya si tokoh yang siapa namanya yang pengarangnya One Piece? Eiichiro Oda. Oh iya, Eiichiro Oda nih. Anda fans sejati. 2 juta rupiah untuk Anda. Telah mendapat. Eiichiro Oda itu kayaknya Usop deh. Dia menempatkan dirinya sendiri di Usop. Apa tuh? Komik One Piece. Ya, aku lo nontonnya manga di online digital. Hedengin semua bangsat. Pamer anjing, bikin emosi aja saya. Oh, shit. Keluarin semua. Banyak ini. Oh shit. Banyak lagi yang ntar malas kena. Aku punya ini juga. Apa nih? Kok kita saling adu? Yang kaya yang punya One Piece yang kaya. Aku udah punya, kira paling punya. Iya, dia tetap dapat royalti. Aduh, tai banget. Kaisam, makasih banget ngobrol-ngobrolnya ya. Sama. Mungkin menurut Kaisam ini nggak berguna, tapi menurut orang-orang yang nonton kita, dia pasti berguna lah untuk menghibur kawan-kawan yang stres ulian pandemi ini, Ci. Ya itu dah, no. Kali ngebahas. Tangan lagi untuk. Jadi kemarin ngebahas ngaben ya. Apalagi kalian ngebahas ngaben kemarin. Set kali. Oh shit, itu no. Tanam. Ya no, leng. Itu punya kerjaan sama Selo itu. Aku nggak ikut-ikut tuh, no. Itu masalah hantu kan nggak berani aku. Nice. Kak Isa. Udah ya. Dulu ngobrol-ngobrolnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nanti saya akan undang-undang teman yang lain. Dadah. Kak Isa, dadah. Terima kasih banyak. Ada pesan-pesan ya? Ada pesan-pesan nggak? Kan udah tadi, keep being you. Keep being you. Be yourself. Itu pesan dari Kak Isa. Ciao. Kok nggak hilang deh? Baru hilang deh. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol. Tunggu musik dulu. Hei! Ya, itu dia tadi ngobrol-ngobrol bareng Kak Esa Satria. Orangnya sangat charming, luar biasa, menginspirasi kaula muda dia dan kaula tua dan kaulah semuanya yang ada di dunia ini. Saya juga salah satunya juga ngefans sama Kak Esa ya. Kita saling ngefans itu satu sama lain. Kan bagus daripada saling mencibir ngomongin yang jelek-jelek kan. Ya, saya juga sering sih ngomongin yang jelek tentang dia. Tetap masuk ke channel Gebuh Gelar Gelur ya Sobat Gegar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao. Ya.